warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustandi, calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini kami akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana di sini sudah ada teman saya yaitu Bu Neng Sansia yang akan menjadi pelaksana dari supervisi ini, dan saya sendiri sebagai observer. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan di praobservasi ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ya, siang Pak. Sebagaimana 3 hari ke belakang kita sudah membuat janji ya Ibu ya, dimana pada hari ini kita akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Namun sebelumnya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus mungkin diperhatikan oleh Ibu sendiri ketika dalam pelaksanaan nanti supervisi di dalam kelas, terutama terkait 3 tahapan itu. Yang mana mungkin 3 tahapan itu yang mana ada pra-observasinya, nanti kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Nah, sekarang ini kita menginjak di pra-observasi ya, yang mana di pra-observasi ini saya ingin mengetahui tentang kesiapan Ibu untuk melakukan supervisi besok mungkinnya atau nanti. Nah, untuk membuka percakapan kita di siang hari ini Ibu, boleh saya tahu harapan dari pertemuan di siang hari ini dari Bu Neng itu untuk apa? Ya, terima kasih ya Pak. Saya senang sekali ya kita bisa bekerja sama, karena dalam supervisi ini saya berharap kompetensi saya bisa meningkat ya Pak ya, terutama mengenai proses pembelajaran di kelas. Yang saya juga ingin berdiskusi mengenai rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Untuk harapannya ya itu tadi, tentunya saya berharap Bapak bisa membantu dalam pelaksanaan supervisi ini melalui diskusi seperti itu Pak. Ya. Baik, berarti ada harapan-harapan mungkin sehingga di siang ini kita bisa mempersiapkan diri mungkin ya Bu ya, untuk nanti Ibu ketika di kelas. Nah, kalau saya boleh tahu Ibu terkait kesiapan untuk Ibu nanti di kelas, materi apa yang akan disampaikan nanti oleh Ibu di kelas? Ya, untuk materinya yang akan saya sampaikan nanti adalah mengenai ungkapan opini ya Pak, pendapat gitu. Jadi melalui opini ini saya berharap anak-anak bisa meningkat kompetensi dalam dalam berbicara mungkin ya Pak ya. Itu materi yang akan saya sampaikan nanti. Baik, terkait tentang materi opini ya Ibu ya, yang akan disampaikan Ibu nanti di kelas yang Ibu akan ajarkan, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam materi opini ini? Oh ya, tujuan yang ingin dicapai karena ini berkaitan dengan skill berbicara ya, tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi siswa dalam hal penguasaan berbicara ya Pak, terutama dalam berkomunikasi dengan menggunakan unsur opini atau pendapat berkaitan dengan isu-isu yang sedang terjadi atau sedang menjadi tren atau viral gitu, seperti itu, sehingga mereka bisa menguasai bagaimana cara mengungkapkan sebuah pandangannya, sebuah pendapatnya mengenai hal-hal tersebut. Baik, bagus sekali ya Ibu ya terkait materi tentang opini tadi. Tujuan dari pembelajaran yang Ibu sendiri yang mungkin akan dijadikan titik fokus untuk dikembangkan itu di materi tadi yang mananya Bu? Ya tadi kemampuan berbicara Pak, kemampuan berbicara, menyimak gitu. Itu yang akan menjadi fokusnya, karena ini berkaitan dengan berbicara ya, berarti mau tidak mau anak harus mampulah untuk minimal untuk mengungkapkan bagaimana itu cara menggunakan ekspresi berpendapat, bertanya pendapat, dan menjawab atau merespon sebuah pendapat seperti itu. Jadi lebih ke skill berbicaranya atau speakingnya yang ingin dikembangkan.
Jadi sangat bagus ya Ibu. Jadi ada di skill pembicaranya yang akan dikembangkan di mata pelajaran ini ya Ibu ya. Luar biasa sekali. Nah untuk kalau saya boleh tahu nih Bu, hal-hal apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi di kelas Ibu itu? Untuk persiapannya mungkin saya yang pertama adalah modul ya Pak ya, modul yang berkaitan dengan materinya gitu. Kemudian ada media pembelajarannya untuk membantu siswa juga. Oh ya kebetulan modul yang saya buat di sini udah yang berdiferensiasi, mengandung KSE juga ya Pak. Betul. Jadi itu udah saya siapkan untuk yang berdiferensiasi. Saya menyiapkan beberapa penugasan untuk anak sesuai dengan kelompok minat belajarnya begitu, gaya belajarnya. Misalkan untuk yang visual saya siapkan media pembelajaran berbentuk video. Untuk yang audio juga udah saya siapkan media pembelajarannya, dan kemudian yang kinestetik itu juga dengan penugasannya itu juga sudah saya siapkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu. Jadi RPP yang sudah disiapkan oleh Ibu itu sudah berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa ya Ibu ya? Iya Pak. Jadi memang sudah seharusnya seperti itu ya, Alhamdulillah. Nah terkait mungkin strategi Ibu yang akan digunakan tadi itu dalam pembelajaran yang sudah berdiferensiasi ya Bu ya. Apakah mungkin Ibu mengelompokkan anak berdasarkan KSE tadi berarti ada 3 ya? Ya. Ada 3. Nah dari ketiga itu apakah semuanya Ibu sudah disiapkan untuk ketiga tadi? Oh ya tentu Pak, sudah saya siapkan LKPD-nya gitu kan ya. Betul. Terus jenis-jenis penugasannya juga disesuaikan. Misalkan untuk yang audio itu visual, itu, ya, audio gitu ya. visual itu mungkin penugasannya bisa dengan presentasi ke Gitu. depan. Iya. Ya, itu melalui kelompok, saya bagi ke beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kinestetik mungkin dengan cara melakukan praktek dialog begitu. Kalau yang visual mereka membuat semacam infografis atau mind mapping begitu Pak. Nah di sini temanya sudah saya berikan ya, tetapi mereka berhak untuk memilih temanya. Ada 3 di sini, online shopping, mengenai online shopping, kemudian online gambling ya Pak ya, itu juga. Kemudian yang satu lagi online loans atau pinjaman online. Itu mereka suruh memilih topiknya, kemudian dipresentasikan berdasarkan gaya belajar mereka begitu. Oh jadi gitu ya Bu ya. Jadi memang sudah dipersiapkan berdasarkan gaya belajar siswa terkait media pembelajaran yang Ibu sudah siapkan. Nah kira-kira Bu, kapan akan Ibu lakukan untuk supervisi itu? Dan di kelas apa Bu? Untuk rencana supervisinya akan dilakukan di hari Selasa ya Pak ya. Di hari Selasa di kelas 12 GP2 yang sudah saya pilih Pak. Iya. Jadi mungkin besok di hari Selasa di kelas geologi pertambangan, 12 geologi pertambangan. Nah nanti mungkin Bu saya akan melakukan supervisi ya ke kelas Ibu. Nanti mungkin akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktik. Namun mungkin Ibu ketika nanti kita hanya ingin melihat proses pembelajaran Ibu saja, Ibu jangan terganggu oleh kehadiran kami di sana. Silakan Ibu sebagaimana yang telah direncanakan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di kelas itu lakukan saja. Sebelum kita akhiri mungkin Bu nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan siang hari ini Bu? Ya, dari percakapan ini saya jadi mendapatkan gambaran ya Pak tentang pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Iya betul. Kemudian strategi pembelajarannya juga seperti apa, dan juga jalannya pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk besok juga menjadi tergambar di hari ini. Siap. Seperti itu.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya, sudah bersedia untuk berbincang-bincang mengenai persiapan supervisi di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan besok ya Ibu ya. Iya Bapak. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everyone. Glad to see you again in the same occasion. Yeah, we have our lesson today in this class with me. Okay, but firstly I want to ask about the attendance. Who is not present today? Siapa yang dapat hari ini? Pokir. Rizky Muhammad, kenapa? Apa? Siapa lagi? Arifa sama Agung. Arifa. Iya. Ada. Okay, before we start our lesson, it's good for us to pray first ya. Silakan berdoa dulu di KM-nya. Pindahan dulu semua. Okay, I believe you ya. Okay, before study, let's pray together. Pray with me. Okay, finish. Thank you. Okay, for the next step, we will do the ice breaking. Silakan stand up please. Tapi di sini you have to face to face with your friend ya. Jadi saling berhadapan-hadapan. Ice breakingnya ini adalah namanya boom clap smash. Mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom, boom, boom. Clap, clap, clap. Clap, clap, boom. Boom, boom, clap. Clap, clap, boom. Clap. Okay, today we are going to learn about how to giving and asking your opinion ya. Bagaimana cara memberikan dan mengungkapkan sebuah opini. Di sini tujuannya itu menangkap secara kontekstual fungsi sosialnya seperti teks dan unsur kebahasaan serta merancang teks interaksi transaksi lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta pendapat. Yeah. What the picture is here? This is about Huh? What do you think about this picture? Apa pendapatmu mengenai gambar ini? bed. It's bed. Bravery, keberanian, and then a bad action. What else? Apalagi pendapatnya mengenai gambar ini? Good boy. Good? Is it good? It's good. Apakah kabel itu bagus? Yes. Fact and opinion. Kita lihat perbedaannya apa itu fact dan apa itu opinion. So what do you think is the difference between the two? Well, the same fact. It is something that is true. The present, whether you like it or not, you have to accept it because it is the truth. For example, there are 12 months in a year. That is the fact. Because it is true. There really are 12 months in 1 year, from January to December. Another example, the Philippines is an Asian country. This is again a fact. Because Philippines is really a part of Asia. Okay, now let's have opinion.
it is what a person thinks or feels. Meaning, it may be true for some, but is not true for others. It may change depending on the person you talk to. For example, Monday is the best day of the week. This is an opinion. Not all people like Mondays. Okay, another example. Reading is a boring activity. Again, this is an opinion. Because for some, yes, it is a boring activity, but for others, it is an exciting or an interesting thing to do. So, can you now distinguish fact from opinion? Then, let us have an activity. You just have to identify if the statement is a fact or an opinion. Number 1. Jupiter is the largest planet in the solar system. Is it a fact or an opinion? Yeah, is it fact or opinion? Is a fact. It is true that among the 8 planets in the solar system, Jupiter is the largest, and it has been proven already. Number 2. Filipinos celebrate Independence Day in June. Fact? Fact or opinion? Opinion? Fact. They celebrate or commemorate it every 12th of June. Number 3. Red shoes are better than white shoes. What do you think is the answer? Opinion. Because not all people like red shoes more than white shoes. Some feel the other way around. Number 4. Filipinos are the best swimmers in the world. Fact or opinion? It is an opinion. For some, maybe this is true, but for others, this is a big no. Number 5. Playing chess is more fun than playing basketball. Is an opinion. Because there are some who like playing basketball more than playing chess. Number 6. Pacific Ocean is the largest ocean in the world. Is this a fact or an opinion? This is a fact. Every document tells you that it is indeed the largest ocean, and it has been proven already. Number 7. I think Christmas is the best holiday of the year. An opinion. Yes, this may be true for others, but may not be true for some. In fact, there are groups of people who don't celebrate Christmas. Number 8. The fastest land-dwelling animal is the cheetah. Is it fact or an opinion? This is a fact. This has been proven to be true. In fact, according to Wikipedia, it has a recorded speed of between 109 and 120 kilometers per hour. Number 9. The sun is a star. Fact or Sun is a star? the answer is fact. Yes, the sun is a yellow dwarf star. Number 10. Snakes do not make good beds. What do you think is the answer? It's opinion. Some people have snakes as their pets. So that's it. Thank you for watching. Take care. Berbeda dengan orang lain. Jangan berbeda tulisan. Nanti kita presentasikan. Silakan berkelompok. I give you 10 minutes to do this. Nah, silakan saya kasih 15 menit deh untuk ngerjain ini ya. Ngerjain di buku apalagi kertas lembar. Pendapat kamu tentang ini. Pilih aja salah satu, kamu pilih online notes
Mau milih topik yang mana? Gambar, gambar terserah gambarnya mau seperti apa. Jadi enggak harus dalam bentuk paragraf pendapat itu, kamu boleh. Mau apa miliknya ini topiknya? Ini kenapa dulunya tadi? Bebas cuma masuk ke ini aja ya. Bebas kemana menurut pendapat kelompok kalian, pendapat Original dia. Anjing. Ya, pokoknya sok kreatif. Ya, tolong diperhatikan ya. Group 3 will present the result of their discussion through the presentation, okay? Silakan. Oh, ada. Pay attention, please. About online shopping. Online shopping is the process of purchasing perfect service. In our opinion, online shopping is very good because it makes it easier for our things without stepping to anywhere. In conclusion, online shopping, apart from making it easier for us, can also make things difficult for us if we meet irresponsible sales. Oke, Jelaskan. jelaskan pakai bahasa Indonesia ya. Give a short explanation. Tentang opininya aja langsung. Jadi, belanja online itu bisa memudahkan kita dalam berbelanja kebutuhan seperti kebutuhan sehari-hari tanpa harus
keluar rumah. Dan di balik kesimpulan tersebut ada juga kelemahannya jika kita bertemu dengan seller yang tidak bertanggung jawab, bisa saja kita kena kasus penipuan. Online shopping itu bisa juga memudahkan jika misalkan jika kita tidak bisa menggunakannya. Intinya kita harus bisa dan mengerti bagaimana cara kerjanya online shopping yang tidak selalu tidak face to face dengan penjualnya, tidak bertemu secara muka, tapi informal. Ini itu Okay, thank you. That's the opinion about online shopping from group 3 ya. Next, grup mana lagi yang mau presentasi? Ya, silakan. Jadi grup 7 ya. Grup 7. Silakan Asi. Apa Anda Online shopping is now the main choice for young people because it is practical and easy. With one click, you can buy anything from skincare to the latest sneakers, right from your bed without having to leave the house. Apart from being practical, online shopping also keeps you up to date with the latest fashion trends and gets attractive promotion. Our lifestyle is available on various platforms, making shopping even more exciting. However, there are impacts too, such as in Tanah Abang, traditional merchants are experiencing a decline in sales because people prefer online shopping. Even so, online shopping remains a favorite because it is faster and easier. Jadi penjelasan dari teks tersebut adalah ini sangat berguna bagi semua orang, terutama bagi anak muda yang sering memilih skincare, tinggal klik, tinggal tunggu di rumah. dan your opinion about online shopping is? Kalau dari opini kita, ya ini sangat membantu ya, membantu bisa mengikuti apa ya, terutama dari lifestyle mungkin. Nah, kalau ada juga maksudnya ada kasusnya yang di Tanah Abang karena online shopping sangat merajalela membuat penurunan pendapatan di Tanah Abang itu terus menurun. Nah, ya gitu. Terus ya intinya cepat, simpel dan efisien juga. Ya juga ada mungkin mudah-mudahan itu ataupun apa ya, tergantung dari kita membelinya dengan harga yang logis untuk kita. Oke. Silakan dicoba. Thank you for attention. Waalaikumsalam. Ya, tadi pendapatnya seperti itu. Online shopping itu bisa mematikan penjualan di toko offline. Oke? Because the time isn't enough, ya, to continue for the next hour, ya. Ya. And for the session ini, ini saja ya, session ini kita selesaikan dulu.
Jadi tadi kita sudah mempelajari tuh tentang opini ya. Ada yang sudah praktek juga ke depan. Now you have to make a reflection about this material about our meeting today, and you can write your reflection on the on this paper, and then you could put on the whiteboard ya your comment about our meeting today. The yellow one, you will answer what do you get from this material. Apa yang kamu dapat dari materi hari ini, ya, ini yang ini. And then the big one, you will say about your feeling after you learn this material. Perasaan kamu, ini perasaan, ini apa yang kamu dapat di hari ini, ya. Silakan ditulis dan tempel di depan. Ini yang perasaan. Ini Bu. Yang sudah ya, ditempel di depan, kita bacakan bareng-bareng. Kalau ini Bu, yang pegang Pak. Okay, this is our reflection today. Ini refleksinya hari ini yang sudah kami tulis ya, mengenai perasaan dan apa yang kami dapat di hari ini. Untuk perasaan dulu apa yang ini dulu? Perasaan ya, ada happy, ada lapar, ada mantap, ada we are very happy, materi seru dan menyenangkan, bikin pusing, kurang paham, and then I have confused, senang. My opinion today is that I am very happy because I can gain a new knowledge. And then tadi I'm very happy ya, materi bisa dipahami. Okay, good, thank you. Senang mendapatkan ilmu baru. Ada beberapa yang belum paham. Okay, for the material what we get today, memahami materi opini dan penjelasannya. And then I got new lesson from learning today. I can express my feeling and my thought with giving opinion. I learned a lesson that I had never learned before. Good. Apa ini? The differences between fact and the opinion. Good. What I learned is I know about the opinion and fact. The difference about the opinion and fact. I know about the impact of the online gambling. Today I learned a new lesson. Pusing juga saya ini mengadaptasi ilmu tentang opini dan fakta. Okay, thank you so much ya for your reflection. Semoga hari ini kalian bahagia. For today, thank you for attention. See you on next meeting ya. Terima kasih. Ya, silakan. Untuk istirahat.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustandi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya kebetulan didampingi oleh rekan saya yaitu Bu Neng, kemudian pengajar praktik kita yaitu Bu Restu. Pada hari ini rencananya kita akan melakukan pasca observasi setelah kemarin melaksanakan observasi. Baik Bu Neng, gimana kabarnya hari ini Bu Neng? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kemarin seperti halnya yang sudah direncanakan, alhamdulillah ya. Mungkin ini adalah kegiatan ketiga dari proses kemarin, di mana kita sudah melaksanakan pra-observasi, di mana di pra-observasi itu kita membahas rencana-rencana Bu Neng yang akan diterapkan di sekolah, di kelas dalam proses pembelajaran, sebagaimana tujuan pembelajarannya kemarin sudah Bu Neng kita diskusikan, kemudian identifikasi dari kelas itu juga kita sudah diskusikan, kemudian rencananya sudah didiskusikan juga, dan terakhir mungkin ada tanggung jawabnya atau pemaparannya nanti. Nah, kemarin setelah melaksanakan observasi di kelas, Ibu, gimana Ibu perasaannya? Perasaannya agak deg-degan ya Pak ya, Iya. karena tidak terbiasa ada orang lain di kelas ya, selain saya dengan anak-anak. Tapi ya ada sedikit rasa gugup dan tegang juga. Namun alhamdulillah observasinya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Pelaksanaan observasi secara keseluruhan kemarin sudah berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah direncanakan. Nah, kemarin ketika Ibu pelaksanaan ada mungkin area-area dalam pengembangan kompetensi siswa. Langkah-langkah apa saja mungkin yang Ibu terapkan dalam pembelajaran kemarin, Bu? Ya, baik, untuk area pengembangannya saya berfokus kepada kemampuan berbicara ya, karena kebetulan materi yang saya sampaikan itu berkaitan dengan kompetensi speaking ya, berbicara. Adapun temanya adalah mengenai memberikan pendapat. Nah, kenapa area ini ingin saya kembangkan? Karena berdasar kepada kompetensi yang diharapkan adalah berbicara. Jadi saya menginginkan anak-anak memiliki kemampuan menguasai berkomunikasi dengan baik dan dapat mengaplikasikan materi yang sudah saya berikan, seperti itu. Dan di sini temanya tadi mengenai memberikan opini tentang isu-isu yang sedang berkembang saat ini, Ya. seperti itu. Lalu saya juga sudah mempersiapkan modul yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSN-nya, ya. Dimana modul ini berisikan tentang penyampaian ya, pembelajaran dan juga penugasannya yang sesuai dengan bakat anak-anak, gaya belajar ya, anak, Pak. Iya, betul. Anak-anak. Baik, jadi pengembangan area yang kemarin menjadi titik fokus mungkin dalam pembelajaran di Ibu itu kemarin itu adalah gimana si anak mampu berbicara ya Bu, dan memberikan pendapat dari opini-opini yang berkembang saat ini ya Bu ya. Dan kebetulan juga Ibu sudah menerapkan kemarin di modul ajarnya yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa ya Bu. Jadi sudah berdasarkan KSE-nya ya. Oke. Nah, dari apakah ada hal-hal mungkin Bu ketika kemarin pelaksanaan ya, sejauh mana keberhasilan yang Ibu rasakan dari pelaksanaan kemarin ketika observasi? Apakah sudah puas atau sedang atau sangat puas, gimana Bu? Ya, kalau secara keseluruhan alhamdulillah berjalan dengan lancar, tetapi saya masih merasa bahwa ada beberapa kekurangan ya Pak dari pembelajaran kemarin itu. Bisa diceritakan Bu, apa sih yang kekurangan itu? Kekurangannya ini Pak, ada beberapa siswa yang memang tidak menguasai atau kurang fokus terhadap pembelajaran di kelas itu.
yang mungkin perlu saya cari tahu penyebabnya seperti apa gitu ya. Mungkin dari barusan setelah Ibu mengetahui adanya kekurangan, adakah Ibu mungkin rencana ke depannya untuk mengatasi daripada kekurangan itu, Bu? Ya tentunya hal tersebut harus segera saya atasi ya Pak ya. Kalau menurut pengamatan saya sih memang mereka memiliki kekurangan dalam hal penguasaan bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi mungkin mereka ada beberapa yang tidak fasih berbicara, mengungkapkan ekspresi-ekspresi. Nah, mungkin itu perlu ada pengayaan dari saya dan dibantu dengan rekannya ya. Kebetulan selama ini saya sudah melibatkan anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih untuk memberikan bimbingan lah kepada temannya ya, supaya pembelajarannya lebih enak kalau dengan temannya gitu. Mungkin itu akan saya lakukan lagi. Saya akan libatkan beberapa siswa untuk membantu dalam hal pemahaman materialnya. Jadi dari kesimpulan Ibu tadi bahwa memang ada beberapa siswa yang kurang, Bu ya, kurang, tapi bisa dibantu dengan siswa juga yang memiliki kelebihan. Jadi mungkin semacam tutor sebaya ya Bu ya, nanti ke depannya semacam itu ya Bu. Nah, kira-kira Bu, untuk penerapannya apakah akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya atau 2 pertemuan lagi ke depan rencananya? Ya, dengan segera mungkin ya. Mungkin di pertemuan berikutnya Pak, itu akan saya terapkan. Saya akan rencanakan bikin komitmen kembali dengan mereka gitu, dan dengan anak-anak yang sudah biasa saya minta bantuannya untuk menjadi tutor untuk teman sebayanya. Baik, berarti akan dilakukan segera mungkin ya Bu ya, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada anak tersebut. Baik Ibu, sekali lagi mungkin saya ucapkan terima kasih ya Bu. Alhamdulillah proses demi proses kemarin kita lalui, dari ketika Ibu pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi pun yang sangat luar biasa ya Bu ya. Saya memantau sendiri, pembelajarannya sangat interaktif, kemudian penggunaan modul ajarnya sudah berdiferensiasi dengan diterapkan dengan gaya belajar siswanya atau KSE-nya. Mungkin Ibu pendamping praktik mau ada yang disampaikan dari kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama mungkin seminggu ke belakang, mulai dari kemarin kami sudah melakukan, kemudian observasi, nah sekarang mungkin pasca observasi. Terima kasih sebelumnya ya kepada Bapak Rustandi selaku CGT Angkatan 10, juga Bu Neng sebagai rekan yang di coaching gitu ya. Di sini Pak Rustandi berlaku sebagai supervisor dan Bu Neng sebagai observer ataupun yang diobservasi seperti itu ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, setelah saya melihat tadi obrolan pasca observasi dari Ibu dan Bapak sangat luar biasa sekali ya, dimana semuanya kalau menurut saya sebagai observer di sini yang melihat tadi dialog Bapak dan Ibu sudah mencukupi gitu ya, sudah ada semuanya, dimana Bapak dan Ibu sebelumnya melakukan kegiatan-kegiatan pra-observasi gitu ya, dan juga ada observasi. Nah sekarang ditindaklanjuti di pasca. Dari coaching yang Bapak lakukan Pak Rustandi, alhamdulillah Bapak tadi saya melihat tujuannya ada gitu ya, Bapak menyampaikan tujuannya kepada Ibu. Terus dari tujuan pembelajaran simulasinya juga tadi disampaikan, terlihat bahwa Bapak betul-betul melihat observasinya seperti itu ya. Jadi Bapak meneliti atau belum meneliti, melihat itu benar-benar apa sih dari sisi pembelajaran itu seperti itu ya. Terus dari identifikasinya juga ada pertanyaan menggali gitu ya, pertanyaan menggali seperti misalnya bagaimana perasaan Ibu, terus gimana apa yang dirasa kurang dari pembelajaran itu. Terus tadi juga Pak Rustandi menanyakan rencana aksinya, juga terlihat alhamdulillah ya, bagaimana setelah pembelajaran itu yang dirasa kurang, bagaimana Bu Neng nanti ke depannya akan memperbaiki, mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah sudah ada. Terus Bapak juga tadi tidak lupa alur tirtanya itu yang terakhir tanggung jawabnya juga ada gitu ya. Kira-kira hal yang dirasa Ibu kurang tadi dan solusinya seperti apa, bagaimana untuk tanggung jawabnya atau dilaksanakannya untuk kedepannya seperti apa, pada hari apa gitu, pada apa tadi kan pertemuan keberapa. Nah seperti itu
saya lihat alhamdulillah sudah Pak ya. Terus juga alhamdulillah juga Bapak di sini melakukan umpan balik, terus perencanaan area pengembangannya juga ada, pengembangan dirinya juga ada, termasuk tadi menggali juga refleksi dari Ibu sebagai observer. Alhamdulillah mungkin itu Pak ya yang dari hasil observasi saya, Bapak sudah mampu menerapkan gitu ya ataupun mengajak rekan Bapak untuk berbicara secara luas gitu ya, secara nyaman gitu, secara santai. Mungkin ini Pak dari apa ya pembelajaran yang kita dapat pahami bahwa untuk kedepannya tidak hanya berhenti di sini, tapi untuk observasi sebagai Bapak sebagai supervisor gitu ya, nanti jika Bapak di apa ya di kehendaki ataupun ada kesempatan lain untuk mengobservasi ataupun mensupervisor guru yang lain gitu ya, maka terapkanlah metode seperti ini dengan cara supervisi teknik matching. Gitu ya. Terima kasih Pak Rustandi, terima kasih Bu Neng, luar biasa untuk hari ini. Terima kasih untuk model pembelajarannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rustandi. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah memberikan masukan, tanggapan kepada saya sendiri sebagai observer, kemudian Bu Neng sebagai yang diobservasinya. Alhamdulillah mungkin kegiatan dari awal sampai akhir telah selesai kami lakukan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Neng yang telah memberikan kesempatannya untuk kegiatan ini, dan Bu pengajar praktik Bu Restu, terima kasih setelah untuk kunjungannya di tempat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.